Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ririn Setiawati. Pada video kali ini saya tetap masih membahas terkait dengan turunan parsial, hanya saja pada sub pembahasan terkait dengan bidang singgung dan pendekatan linier. Berikut diberikan definisi dari bidang singgung, ya. Misalkan F itu mempunyai turunan parsial yang kontinu, persamaan bidang singgung ke kurva luasan atau ke permukaan Z sama dengan Fx, Y di titik P, X0, Y0, Z0 itu adalah Z dikurangi Z0 itu sama dengan Fx ya, turunan fungsi F terhadap X di titik X0, Y0 dikalikan dengan X dikurangi X0 ditambah turunan fungsi F terhadap Y di titik X0, Y0 dikalikan dengan Z dikurangi Y0. Pengertian terkait bidang singgung ini sama seperti waktu di penjelasan terkait dengan interpretasi dari turunan parsial, di mana Fx ya, Fx di titik A, B itu merupakan kemiringan dari kurva C1 terhadap permukaan Z. Maka di sini persamaan bidang singgung itu akan sama dengan Z dikurangi Z0 dikurangi kemiringan di titik X0, Y0, Z0 dengan Y-nya itu sama dengan suatu konstanta, maka di situ akan diperoleh kurva C1 yang merupakan kurva singgungnya. Ya, kembali ke persamaan garis yang melalui satu titik. Maka persamaan garis yang melalui satu titik dengan gradian M itu akan sama dengan Y sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Ya, gradiennya di sini dikalikan jarak antara X dengan titik X1. Maka di sini konsepnya sama. Maka di sini kemiringan atau gradiennya yaitu Fx di titik X0, Y0 dikalikan jarak antara X dengan X0 ditambah dengan kemiringan pada saat X sama dengan A atau pada saat X-nya tetap di titik X0, Y0, Z0 dikalikan dengan jarak antara Y dengan Y0. Maka ini yang dinamakan dengan persamaan bidang singgung. Sebagai contoh ini, tentukan persamaan bidang singgung pada permukaan Z sama dengan 2x kuadrat ditambah Y kuadrat di titik 1,1,3. Kalau kita punya fungsi Z seperti ini, maka bisa kita tuliskan juga menjadi fungsi Fx, Y sama dengan 2x kuadrat ditambah Y kuadrat. Pertama yang harus kita tentukan adalah gradiennya. Maka di sini ditentukan turunan fungsi F terhadap X itu diperoleh 4X, turunan fungsi F terhadap Y itu sama dengan 2Y. Maka nilai dari turunan fungsi F terhadap X di titik 1,1 ya, ini seharusnya di titik 1,1 itu sama dengan 4 dan nilai turunan dari fungsi F terhadap Y di titik 1,1 itu sama dengan 2. Maka persamaan bidang singgung di titik 1,1,3 adalah Z dikurangi 3 sama dengan gradien dari nilai fungsi F, turunan fungsi F terhadap X yaitu 4 dikalikan dengan jarak antara X dengan titik 1. Maka di sini 4 dikalikan X dikurangi 1 ditambah 2 dikalikan Y dikurangi 2. Maka kalau kita sederhanakan akan diperoleh persamaan bidang singgungnya adalah Z sama dengan 4X ditambah 2Y dikurangi 3. Selanjutnya terkait dengan pendekatan linier ya. Secara umum persamaan bidang singgung fungsi dua peubah di titik A, B, F, A, B dengan F, A, B-nya itu sama dengan C seperti pada definisi terkait dengan bidang singgung. Maka dengan mengganti C dengan F, A, B, maka kita peroleh persamaan bidang singgungnya adalah Z dikurangi F, A, B ditambah Fx di titik A, B dikalikan X dikurangi A ditambah Fy di titik A, B dikalikan dengan Y dikurangi B. Fungsi linier yang menggambarkan grafik bidang singgung ya. Fungsi linier itu maka dinotasikan dengan Lx, Y di mana Lx, Y itu sama dengan
f di titik a, b ditambah fx di titik a, b dikalikan x dikurangi a ditambah fy di titik a, b dikalikan dengan y dikurangi b. Maka fungsi linier ini dinamakan dengan linearisasi f di titik a, b. Nah, linearisasi ini sebenarnya diperoleh dari persamaan bidang singgung dengan dengan f a, b di sini dipindah ke ruas kanan. Dan z-nya itu menjadi fungsi dari lx, y. Selanjutnya ini, pendekatannya ya. Jadi karena tadi fungsinya itu adalah didekati dengan fungsi linier atau linearisasi f di titik a, b, maka fx, y ini sebenarnya merupakan pendekatannya adalah f di titik a, b ditambah fx di titik a, b dikalikan x dikurangi a ditambah fy di titik a, b dikalikan y dikurangi b. Jadi fx, y ini dapat didekati dengan linearisasi f di titik a, b. Yang selanjutnya disebut dengan pendekatan linier atau pendekatan bidang singgung f di titik a, b. Diberikan definisi terkait dengan z itu adalah fungsi dua berubah x, y. Jika fungsi f itu terdiferensial di titik a, b ya. Misalkan f itu terdiferensial di a, b. Jika delta z itu dapat diekspresikan dalam bentuk delta z sama dengan fx di titik a, b dikalikan delta x ditambah fy di titik a, b dikalikan delta y ditambah epsilon 1 delta x ditambah epsilon 2 delta y, di mana epsilon 1 dan epsilon 0 itu konvergen ke 0 ya, mendekati 0, maka sehingga di sini berakibat delta x dan delta y-nya di sini mendekati 0,0. Nah, kalau kita kembali ke persamaan bidang singgung, maka delta z ini sama dengan nilai eksak dikurangi pendekatan ya. Eksak dikurangi pendekatan. Maka kalau dalam persamaan bidang singgung, delta z itu akan sama dengan z dikurangi f a, b. Selanjutnya diberikan teorema, jika turunan parsial fx dan fy itu ada ya di dekat a, b dan kontinu di a, b, maka f terdiferensial di a, b. Ya. Jadi kalau fx-nya itu kontinu di titik a, b, maka harus diingat lagi terkait dengan kekontinuan ya. Fx kontinu di AB, Fy itu ada dan kontinu di AB, maka F itu pasti terdiferensial di A, B. Nah, untuk memahami definisi dan teorema, maka diberikan contoh berikut. Tunjukkan bahwa jika F sama dengan X dikalikan E pangkat XY terdiferensial di 1,0. Dan tentukan linearisasinya. Selanjutnya, gunakan linearisasi tersebut untuk mendekati fungsi f di titik 1,1, negatif 0,1. Yang pertama adalah kita harus membuktikan bahwa fungsi f itu terdiferensial di 1,0. Kembali ke teorema, kalau fungsi f itu terdiferensial di 1,0, maka syaratnya adalah fx dan fy itu ada dan kontinu di titik 1,0. Maka harus kita tunjukkan di sini. Kita tentukan dulu fx ya. E pangkat xy diturunkan terhadap x. Ingat karena di sini ada perkalian dua fungsi, maka ingat kembali terkait dengan turunan dari u kali v. Maka diperoleh sama dengan u aksen v ditambah uv aksen. Dengan u-nya adalah x, v-nya adalah e pangkat xy. Sehingga di sini kita peroleh turunan x terhadap x di sini adalah 1. Dikalikan dengan V-nya adalah E pangkat XY, ditambah U-nya adalah X dikalikan dengan turunan E pangkat XY terhadap X. Maka sama dengan Y kali E pangkat XY. Sedangkan turunan fungsi F terhadap Y, ya, maka X-nya dianggap sebagai konstanta, tinggal menurunkan E pangkat XY terhadap Y, sehingga diperoleh X kali E pangkat XY, kemudian dikalikan dengan X diperoleh X kuadrat E pangkat XY. Selanjutnya kita cari nilai dari turunan fungsi F terhadap X di titik 1,0. Diperoleh sama dengan 1 dan nilai dari turunan fungsi F di titik Y di titik 1,0 itu sama dengan 1.
dapat kita lihat bahwa nilai dari fungsi f di titik nilai dari turunan fungsi f terhadap x di titik 1,0 itu sama dengan 1. Maka dapat kita lihat di sini bahwa fungsi f ya, turunan fungsi f terhadap x dan turunan fungsi f terhadap y itu kontinu, ada dan kontinu di titik 1,0. Maka dengan teorema 1 yang sudah disampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa f itu terdiferensiabel di titik 1,0. Selanjutnya ditentukan linearisasi. Linearisasinya adalah Lx, Y itu sama dengan f di titik A, B ditambah turunan dari fungsi f terhadap x di titik 1,0 ya, dikalikan dengan x dikurangi 1 ditambah turunan fungsi f terhadap y di titik 1,0 dikalikan y dikurangi 0. Sehingga di sini akan kita peroleh ya F1,0. F1,0 di sini kalau kita substitusikan maka nilainya X-nya adalah 1, Y-nya 0. Maka 1 dikalikan E pangkat 0 itu sama dengan 1. Ditambah dengan Fx di titik 1,0 itu 1 dikalikan X dikurangi 1 ditambah Fy di titik 1,0 sama dengan 1 dikalikan dengan Y dikurangi 0 itu Y. Maka kalau kita sederhanakan kita peroleh fungsi dari linearisasinya adalah X ditambah Y. Nah, pendekatan linearnya maka dapat kita simpulkan kalau fungsi Fx, Y, X dikalikan E pangkat XY itu dapat kita dekati dengan fungsi linear yang berbentuk X ditambah XY. Dengan menggunakan linearisasi ini maka kita dapat mengestimasi nilai dari f di titik 1,1, negatif 0,1 itu akan sama dengan 1. Maka nilai dari f di titik 1,1, negatif 0,1 itu mendekati 1. Selanjutnya diberikan definisi terkait dengan diferensial total. Misalkan Z itu sama dengan Fx, Y, fungsi dua berubah yang terdiferensial. Didefinisikan diferensial dx dan dy itu menjadi variabel bebas. Diferensial dz disebut juga dengan diferensial total yang didefinisikan sebagai dz itu sama dengan turunan fungsi f terhadap x dikalikan dx ditambah turunan fungsi f terhadap y dikalikan dengan dy. Atau bisa juga kita tuliskan dalam bentuk turunan parsial z terhadap x dikalikan dx ditambah dengan turunan parsial z terhadap y dikalikan dengan dy. Selanjutnya, jika diambil dx itu sama dengan delta x sama dengan jarak antara titik x dengan A, maka di sini dinotasikan dengan x dikurangi A. Begitu juga untuk dy sama dengan delta y itu sama dengan y dikurangi b. Pada persamaan 1 ya. Jadi kalau dx tadi kita gantikan dengan x dikurangi A, dy-nya itu kita substitusi dengan y dikurangi b, maka kita peroleh dz itu sama dengan fx di titik A, B dikalikan x dikurangi A ya, ditambah fy di titik A, B dikalikan y dikurangi b. Sehingga pendekatan linear fx, y itu akan bisa didekati dengan fa, b ditambah fx a, b dikalikan x dikurangi a ditambah fy dikalikan y dikurangi b. Pendekatan linear tadi ya, maka dapat ditulis lagi ke dalam bentuk ini. Ya. Jadi dz, kalau dz itu kan sama dengan z dikurangi fa, b. Ya, z dikurangi fa, b. Maka dengan memindah ruas fa, b ke ruas kanan sehingga diperoleh z sama dengan fa, b itu sama dengan dz. Oh, mohon maaf, di sini seharusnya ini ya. Karena dz-nya itu sama dengan fx di titik A, B dikalikan x dikurangi A ditambah fy di titik A, B dikalikan y dikurangi b, maka pendekatan linear fx, y itu akan bisa didekati dari fungsi f di titik A, B ditambah dengan dz ditambah dengan diferensial totalnya. Nah, ini sebagai ilustrasi dari diferensial total. Selanjutnya diberikan contoh yang pertama adalah
Jika Z sama dengan fx, y sama dengan x kuadrat ditambah 3xy dikurangi y kuadrat, tentukan diferensial dz. Maka diferensial dz itu akan sama dengan turunan parsial z terhadap x dikalikan dengan dx ditambah turunan parsial z terhadap y dikalikan dengan dy. Maka akan sama dengan 2x ditambah 3y dx ditambah 3x dikurangi 2y dy. Selanjutnya diminta untuk mengestimasi ya. Yang kedua tadi diminta untuk mengestimasi atau membandingkan nilai delta z. Delta z itu adalah increment z. Dan dz itu adalah diferensial totalnya jika x-nya itu berubah dari 2 menjadi 2,05 dan y-nya berubah dari 3 menjadi 2,96. Karena x berubah dari 2 menjadi 2,05, maka x-nya sama dengan 2 dan dx itu sama dengan delta x yaitu sebesar 0,05. Sedangkan y itu berubah dari 3 menjadi 2,96, maka kita peroleh y-nya sama dengan 3, dy atau delta y-nya itu sama dengan negatif 0,04. Maka kita peroleh diferensial totalnya ya, itu sama dengan 2x ditambah 3y dx ditambah 3x dikurangi 2y dy. Kita substitusikan nilai x sama dengan 2, y-nya sama dengan 3, dx-nya sama dengan 0,5 dan dy-nya sama dengan negatif 0,04. Maka kita peroleh dz-nya itu sama dengan 0,65. Sedangkan increment z itu adalah nilai fungsi dikurangi pendekatannya. Nilai fungsinya di titik f 2,05, 2,96 dikurangi dengan nilai pendekatannya itu adalah di titik f 2,3. Maka kita peroleh increment dari z itu sama dengan 0,6449. Dapat kita lihat bahwa antara nilai dz dengan delta z itu hampir sama atau mendekati ya. Mendekati. Kalau ini kita bulatkan ke dalam 2 angka di belakang koma, maka nilainya akan sama yaitu dz sama dengan delta z. Contoh yang keempat di sini. Jari-jari alas dan tinggi kerucut secara berturut-turut adalah 10 cm dan 25 cm. Dengan kemungkinan error pada setiap pengukuran jari-jari dan tinggi dari kerucut itu sebesar 0,1. Gunakan diferensial untuk mengestimasi error maksimum dalam perhitungan volume kerucut. Maka yang harus diperhatikan, volume kerucut itu formulanya apa? Ya, volume kerucut itu adalah sepertiga pi r kuadrat kali h. Jadi sepertiga dikalikan luas alas dikalikan tinggi ya. Maka di sini kita punya dua variabel bebas yaitu jari-jari r dan tingginya itu adalah h. Maka fungsi volume itu adalah fungsi dua berubah dalam bentuk sepertiga pi r kuadrat h dengan variabel bebasnya adalah r, h. Sehingga diferensial total dari v itu akan sama dengan turunan dari fungsi v terhadap r dikalikan dr ditambah turunan parsial v terhadap h dikalikan dengan dh. Sehingga kita peroleh di sini 2 pi rh per 3 dikalikan dr ditambah pi r kuadrat per 3 dikalikan dh. Nah, sekarang kita estimasi error maksimumnya ya. Error maksimumnya itu adalah dv-nya. dv itu error maksimum karena di sini nilai eksak dikurangi pendekatan. Maka error maksimumnya dengan delta R-nya itu kurang dari sama dengan 0,1 dan delta H-nya itu juga kurang dari 0,1. Sedangkan R-nya itu sama dengan 10 dan H-nya itu sama dengan 25. Maka kalau kita substitusi ke dv ke diferensial totalnya akan kita peroleh sama dengan 20 pi. Jadi error maksimum dalam perhitungan volume kerucut itu adalah sebesar 20 pi atau mendekati 63 cm3. Ini seharusnya cm3. Selanjutnya terkait fungsi 3 berubah atau lebih ya. Pendekatan linier fungsi 3 berubah fx, y, z di titik a, b, c itu adalah fx, y, z itu dapat didekati dari fungsi f di titik a, b, c ditambah turunan fungsi f terhadap x di titik a, b, c dikalikan x dikurangi a
ditambah turunan fungsi f terhadap y di titik a, b, c dikalikan y dikurangi b, ditambah turunan fungsi f terhadap z di titik a, b, c dikalikan z dikurangi c. Jika w itu sama dengan fx, y, z, maka inkremen dari w itu adalah delta w sama dengan f dari x ditambah delta x, y ditambah delta y, z ditambah delta z dikurangi dengan fx, y, z. Kemudian diferensial total dari w itu dw itu sama dengan turunan parsial w terhadap x dikalikan dx ditambah turunan parsial w terhadap y dikalikan dy ditambah turunan parsial w terhadap z dikalikan dengan dz. Sebagai contoh ya, sebuah kotak berbentuk balok berukuran 70 cm, 60 cm, dan 40 cm, serta setiap pengukurannya itu terdapat error sebesar 0,2. Gunakan diferensial dari volume untuk mengestimasi kemungkinan error terbesar ketika volume kotak itu dihitung berdasarkan hasil pengukuran. Prinsipnya sama seperti waktu menentukan error maksimum pada kerucut tadi. Volume kotak, karena volume kotak itu dipengaruhi oleh 3 variabel bebas ya, x, y, dan z, di mana volumenya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi atau dituliskan dengan S kali Y kali Z. Dengan error dari setiap pengukuran X, Y, dan Z itu masing-masing 0,2. X-nya adalah 70, Y-nya 60, Z-nya sama dengan 40. Maka dV, diferensial totalnya itu sama dengan turunan parsial F terhadap X dikalikan dx ditambah turunan parsial V terhadap Y dikalikan dy ditambah turunan parsial V terhadap Z dikalikan dz atau sama dengan YZ dx ditambah XZ dy ditambah XY dz. Selanjutnya substitusikan nilai XYZ dx dy dz ke dalam dv sehingga diperoleh sama dengan 1980. Maka kemungkinan error terbesar ketika volume kotak itu dihitung berdasarkan hasil pengukuran adalah sebesar 1980. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan bidang singgung dan pendekatan linier. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.